Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada sabat ini kami bersyukur, di mana kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan pada saat yang indah ini, kami akan mendengarkan motivasi keluarga. Biarlah pelajaran yang kami dengarkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada kita semua yang berada dalam mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah Sabat melalui Cornelius Media pada saat ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat. Dan pada saat ini, saudara, judul motivasi keluarga yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah menyayangi atau memanjakan. Sekali lagi, judul motivasi keluarga pada pagi ini adalah menyayangi atau memanjakan. Karena menyayangi dan memanjakan itu berbeda. Dan jika ini salah kita lakukan, ini bisa berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Dalam 1 Samuel 3 ayat 13, ayat pertama yang saya angkat dari motivasi keluarga pada sabat ini. Berbunyi, sebab aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena kesalahannya yang diketahuinya sendiri. Sebab anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Oke, saya tidak akan bahas ayat ini detail, tetapi saya menggunakan ayat ini sebagai awal titik dari motivasi keluarga pada sabat ini. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita ingin mereka itu bahagia, mereka tercukupi dalam semua keperluan mereka. Lalu kemudian disayangi. Tetapi saudara, kita perlu memperhatikan antara menyayangi dan memanjakan itu ada garis yang tipis. Tipis garis untuk membedakan keduanya. Menyayangi dan memanjakan. Bisa jadi kita kira bahwa kita menyayangi anak kita, padahal itu memanjakan. Kita pikir bahwa kita memanjakan dia, padahal itu menyayangi. Jadi menyayangi dan memanjakan adalah sesuatu dua hal yang berbeda, tipis perbedaannya. Seringkali karena terlalu sayang, orang tua menutup mata terhadap kesalahan anaknya. Akibatnya, kasih yang seharusnya membentuk malah menghancurkan. Nah, inilah yang terdapat pada keluarga Imam Eli dari ayat yang tadi kita baca di bagian awal. Seorang hamba Tuhan yang setia, tetapi gagal menjadi ayah yang tegas terhadap anak-anaknya. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka bukan hanya tidak taat, saudara, tetapi juga menodai jabatan imam. Mereka ini kan anak-anak dari Imam Eli. Harusnya mereka menjaga sikap mereka. Mereka mengambil bagian dari korban sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Itu di ayat 13 sampai ayat 16. Mereka berbuat cabul dengan wanita-wanita yang melayani di kemah pertemuan. Ayatnya yang ke-22. Mereka menghina kekudusan ibadah dan menjadikan pelayanan sebagai ladang keuntungan pribadi. Wah, begitu luar biasa anak-anak dari Imam Eli ini. Tapi yang lebih parah dari semua itu adalah Eli tahu. Papa mereka tahu sifat anak-anak mereka, tetapi tidak menindak dengan tegas sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka. Eli memang menegur anak-anaknya dengan lembut. Dan di dalam 1 Samuel 2:23 catat itu. Dia dengan lembut berkata, mengapa kamu berbuat perkara-perkara yang demikian? Dia pernah mengatakan hal itu. Tetapi dalam keterangan tadi kita sudah dengarkan bahwa tidak tegas. Namun ia tidak bertindak dengan tegas, dengan terang-terangan untuk mengikis sifat anak-anak dia yang buruk. Ia tetap membiarkan mereka menjadi imam dan melakukan dosa di tempat kudus. Allah menilai hal itu bukan sebagai kelembutan, bukan sebagai sesuatu yang dapat dinilai baik oleh anak-anaknya. Oh,
Imam Eli, oh papa kami, ayah kami ini sabar. Allah menilai itu bukan sebuah kelembutan, bukan sebuah kesabaran, tetapi sebagai dosa kelalaian. Sebab anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat yang telah kita baca tadi. Kasih yang sejati bukan berarti membiarkan kesalahan. Kasih sejati berani menegur, karena peduli pada masa depan mereka, peduli pada masa depan seseorang. Yesus sendiri menunjukkan kasih dengan menegur Petrus dalam Matius 16 ayat 23. Bahkan teguran Yesus kepada Petrus itu luar biasa, karena Yesus memang masuk ke dalam hati Petrus, menegur Petrus secara terang-terangan. Dan dalam peristiwa membersihkan bait Allah dengan cambuk dalam Yohanes pasal 2 ayat 15, Yesus memang menegur apa yang terjadi di dalam bait Allah itu. Akhirnya Allah menghukum keluarga Eli. Kedua anaknya mati pada hari yang sama dalam peperangan. 1 Samuel 4 ayat 11. Tabut Allah direbut musuh. Keturunan Eli kehilangan jabatan imam untuk selamanya. Kasih yang salah arah, kasih yang tidak diimbangi dengan ketegasan, menghasilkan kehancuran. Dan dalam Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan pun mendidik kita dengan disiplin. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai para pemimpin, atau siapapun yang diberi tanggung jawab atas orang lain, kita harus meniru cara Tuhan mengasihi dengan kasih yang mendidik. Jangan takut menegur jika seseorang salah. Jangan biarkan kasihan membuat kita kehilangan arah. Kasih tanpa didikan akan melahirkan kehancuran. Tetapi kasih yang disertai disiplin menghasilkan karakter yang kuat dan takut akan Tuhan. Hofni dan Pinehas, dua anak dari Imam Eli yang tadi kita bahas, hanyalah korban dari orang tua yang tidak disiplin. Saudara-saudara, mungkin kita melihat Hofni dan Pinehas binasa. Mereka kalah di dalam perang. Tapi kita harus melihat apa peran kita sebagai orang tua. Ingat, Hofni dan Pinehas hanyalah korban dari orang tua yang memanjakan mereka. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Menghajar bukan berarti membenci. Pena inspirasi dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, ini dengan perikop pada bab itu, akibat-akibat buruk karena memanjakan. Di halaman 285 berkata, kasih yang sejati tidak bersifat memanjakan. Kasih adalah kunci ke hati seorang anak. Tetapi kasih yang menuntun orang tua untuk memanjakan anak-anak mereka di dalam keinginan-keinginan yang tidak halal, bukanlah suatu kasih yang akan mendatangkan kebajikan bagi mereka. Selanjutnya, kasih sayang yang sungguh-sungguh yang timbul dari kasih kepada Yesus akan menyanggupkan orang tua menggunakan wewenang yang bijaksana dan menuntut penurutan yang segera. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, maka kita akan tegas ketika mereka salah. Karena kalau kita memanjakan dia, kita merencanakan sesuatu yang buruk bagi hidupnya di masa yang akan datang. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Biarlah kita menjadi orang tua yang bijaksana. Boleh menyayangi, tetapi harus tegas, tidak boleh memanjakan. Adalah doa saya. Amin. Jesus is coming.
Puji Tuhan, boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dari triwulan ini. Judulnya adalah Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Kami selalu mengingatkan, mari mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami kisah-kisah di dalam Alkitab menjadi inspirasi tentang bagaimana kami dapat memiliki iman yang sejati. Sekali lagi, kami mau belajar firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita menggali makna ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Bilangan 13 ayat 6 dan ayat 30-32. Kaleb menunjukkan keberanian dan iman bahwa Israel mampu merebut tanah Kanaan. Namun para penginta lain menakut-nakuti bangsa dengan laporan negatif sehingga melemahkan iman mereka. Yosua 14 ayat 6-14. Kaleb menegaskan kesetiaannya kepada Tuhan dan menuntut janji tanah yang dijanjikan kepadanya. Yosua memberkati dan memberikan Hebron sebagai miliknya, meneguhkan pemenuhan janji Allah. Lukas 18 ayat 1-5. Yesus mengajar tentang pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu melalui kisah janda yang gigih meminta keadilan. Yosua 19 ayat 49-51. Setelah seluruh tanah itu selesai dibagikan, Yosua menerima bagian pribadinya di Timnat Serah. Ia kemudian membangun kota dan tinggal di sana sesuai dengan ketetapan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 8. Paulus menegaskan bahwa pelayanan roh jauh lebih mulia daripada pelayanan yang tertulis pada loh batu. Lalu ada Roma 12 ayat 2. Orang percaya dipanggil untuk tidak meniru pola dunia, tetapi diubahkan melalui pembaruan budi. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Raksasa Iman, yaitu Yosua dan Kaleb. Siapa Yosua dan Kaleb? Mengapa mereka disebut raksasa iman? Atau peristiwa apa yang telah terjadi sehingga Yosua dan Kaleb disebut raksasa iman? Apa definisi iman sejati menurut pengalaman hidup dari Yosua dan Kaleb? Lalu apa relevansi dan pelajaran pekan ini untuk orang Kristen di zaman modern? Mari kita lihat satu demi satu. Siapa Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb adalah 2 pemimpin Israel yang awalnya menjadi pengintai di Kanaan dan kemudian menjadi tokoh penting dalam memasuki dan membagi-bagikan tanah perjanjian. Mereka adalah satu-satunya 2 orang dari generasi keluaran Exodus yang tetap hidup sampai masuk Kanaan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Lalu, mengapa mereka ini disebut dalam pelajaran Sekolah Sabat sebagai raksasa iman? Mereka disebut raksasa iman karena memandang fakta, tantangan, bahaya dari perspektif iman, bukan ketakutan atau menunjukkan keberanian serta keteguhan hati. Pada waktu ini, seluruh bangsa itu tidak percaya. Tetapi, kesetiaan mereka ini luar biasa. Kesetiaan mereka bukan hanya sesaat, tetapi bertahan seumur hidup. Mulai dari masa muda sampai usia lanjut. Mereka tidak kehilangan cinta pertama mereka kepada Allah. Lalu kemudian, peristiwa apa yang telah terjadi sehingga Yosua dan Kaleb ini disebut sebagai para raksasa iman? Kita belajar dalam pelajaran pekan ini bahwa mereka menunjukkan iman yang besar saat mereka kembali dari misi pengintaian. Ketika mereka berdua
berdiri melawan 10 pengintai yang memberikan laporan yang negatif yang mempengaruhi iman seluruh bangsa. 40 tahun kemudian, iman mereka sekali lagi dibuktikan ketika Kaleb meminta pencapaian yang paling sulit, yaitu Gunung Hebron yang pada waktu itu dihuni para raksasa. Lalu kemudian Yosua memilih warisan bukan demi dirinya, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Apa definisi iman sejati menurut pengalaman hidup dari dua orang ini, Yosua dan Kaleb? Kita temukan bahwa iman sejati adalah kemampuan untuk melihat fakta melalui kacamata ilahi, mengakui realitas tetapi tetap percaya bahwa janji Tuhan lebih besar daripada tantangan. Iman sejati berarti tetap setia, tidak goyah oleh waktu, oleh tekanan ataupun keadaan. Dan iman sejati artinya hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan ambisi pribadi. Apa relevansi pelajaran ini untuk orang Kristen di zaman modern? Pelajaran ini mengingatkan bahwa tantangan hidup, krisis, ketidakpastian, ancaman, atau fakta yang kelihatannya menakutkan bukanlah alasan untuk putus asa. Seperti Yosua dan Kaleb, kita dipanggil melihat realitas melalui perspektif iman. Pelajaran ini menegaskan bahwa iman itu bukan emosi sesaat, tetapi kesetiaan jangka panjang oleh karena pilihan, oleh karena karakter, oleh karena ketekunan yang terus-menerus. Lalu, bagaimana saudara dan saya kita bisa menjadi raksasa iman seperti Yosua dan Kaleb? Jawabannya adalah kita menjadi raksasa iman ketika kita membangun perspektif rohani. Melalui apa? Melalui baca firman, melalui berdoa, melalui memilih percaya pada Tuhan di tengah fakta yang menakutkan, dan memprioritaskan kehendak Tuhan di atas kenyamanan atau keuntungan pribadi. Andrews Bible Commentary, Old Testament halaman 296 menekankan sikap dari Yosua dan Kaleb. Dikatakan, laporan mereka ini maksudnya 10 pengintai yang lain, menimbulkan ketakutan yang berujung pada keputusasaan dan pemberontakan. Tetapi dua mata-mata lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka tidak menyangkal atau meremehkan tantangan yang dihadirkan oleh orang-orang Kanaan. Tetapi mereka bersikeras bahwa Israel akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya melalui kuasa Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang ini lebih menerima kebohongan daripada kebenaran. Ini membuktikan bahwa mayoritas tidak selalu benar. Kita tiba pada ayat hafalan Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Mari kita lihat pertama-tama latar belakang dan konteks ayat hafalan kita ini. Kita tahu bersama bahwa kitab Ibrani ini dituliskan kepada jemaat Kristen Yahudi yang telah menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi pada saat itu mereka menghadapi penganiayaan yang berat dan juga godaan untuk kembali kepada upacara-upacara perjanjian lama. Dan di sini penulis Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka dapat mengarahkan pikiran mereka kepada Kristus yang adalah imam besar mereka yang mereka miliki. Nah, ayat ini berada dalam bagian penutup surat Ibrani pasal 13, di mana ayat ini berisi berbagai nasihat praktis untuk kehidupan komunitas Kristen. Diapit oleh peringatan tentang pemimpin palsu di ayat 9 dan juga penghiburan tentang pemimpin yang sejati. Nah, kalau begitu, siapa yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin kamu dalam konteks kitab Ibrani? Lalu kemudian apa makna yang menyampaikan firman dalam konteks ini? Dan apa artinya mengamati akhir hidup mereka dalam konteks gereja Kristen? Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama istilah pemimpin-pemimpin kamu. Kata pemimpin-pemimpin kamu ini datang dari kata hegumenoi.
Di dalam bahasa Yunani, kata ini mengacu pada mereka yang memegang otoritas rohani dan memberikan arahan spiritual. Nah, di dalam tradisi Yahudi Kristen awal, ini adalah hal yang sangat berbeda dengan struktur hierarkis Yudaisme. Kenapa? Karena kepemimpinan Kristen itu didasarkan pada pelayanan dan kesetiaan kepada firman, bukan oleh karena garis keturunan atau jabatan resmi. Oleh karena itu, kata pemimpin kamu di dalam konteks ini merujuk pada para rasul, kemudian guru-guru gereja Kristen mula-mula yang mendirikan jemaat-jemaat Kristen Yahudi, termasuk juga para saksi mata pelayanan Yesus yang telah meninggal dunia. Frase yang menyampaikan firman Allah di sini merujuk atau menunjukkan tentang otoritas kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa otoritas kepemimpinan para pemimpin ini berasal dari pemberitaan firman Allah yang benar. Dan ini bukan karena karisma pribadi atau tradisi manusia, tetapi mereka adalah pengajar yang setia dan autentik. Nah, kemudian dapat kita katakan bahwa otoritas pemimpin ini diukur oleh karena kesetiaan mereka di dalam membawakan wahyu ilahi atau membawakan firman Tuhan, bukan oleh karena status sosial mereka ataupun karena kekuatan politik mereka. Kevin Van Hooser di dalam The Drama of Doctrine halaman 325 mengatakan, kepemimpinan dalam gereja harus dipahami sebagai pelayanan dalam firman. Otoritas pemimpin Kristen tidak berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari kesetiaan mereka dalam menyampaikan dan hidup sesuai dengan firman Allah yang diwahyukan. Nah, kalau begitu apa pengertian mengamati akhir hidup mereka? Nah, saudara, kata mengamati akhir hidup mereka di sini dapat kita lihat dalam konteks asli, yaitu bagaimana para pemimpin itu mereka tetap setia sampai akhir, bahkan mati sebagai martir. Dan di dalam konteks ini, mengamati akhir hidup berarti menilai kehidupan perjalanan rohani pemimpin-pemimpin ini. Melihat bagaimana integritas karakter yang konsisten dari pemimpin-pemimpin ini. Dan juga melihat kesetiaan pada prinsip-prinsip Alkitab sepanjang kehidupan mereka. Jadi bukan saja prestasi ataupun kepopularitas sesaat mereka. Nah, sehubungan dengan ini, Gospel Workers halaman 351 mengatakan, para pemimpin yang sejati adalah mereka yang telah menerima terang dari Allah dan membagikannya kepada orang lain. Mereka tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi memuliakan Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Akhir hidup mereka akan menunjukkan karakter Kristus yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Nah, kalau begitu, jika banyak pemimpin rohani memiliki rekam jejak yang bermasalah, apakah perintah untuk mencontohi iman mereka masih relevan pada saat ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini tidak memerintahkan untuk meniru seluruh kehidupan pemimpin tanpa syarat, tetapi khususnya meniru iman mereka, yaitu hubungan mereka dengan Allah, ketekunan mereka dalam doa, dan juga kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Kelemahan para pemimpin rohani tidak menghilangkan validitas Injil yang mereka beritakan. Kenapa? Karena keselamatan itu datang dari Kristus, bukan dari kesempurnaan para pemimpin dan para pengajar firman. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep yang benar tentang mencontohi iman mereka di dalam konteks ini. Ini harus dipahami dalam terang Kristus sebagai teladan utama. Ibrani pasal 12 ayat 2, di mana para pemimpin rohani adalah cermin yang memantulkan Kristus. Tetapi cermin mereka itu retak dan tidak sempurna. Tugas kita bukan untuk menyembah cermin itu, tetapi untuk melihat Kristus melalui cermin itu. Di dalam buku The Cost of Discipleship yang ditulis oleh Bonhoeffer, halaman 229, di sana dikatakan bahwa kita tidak mengikuti pemimpin manusia,
tetapi Kristus yang hidup di dalam dan melalui mereka. Ketika seorang pemimpin gagal, kita tidak mengikutinya dalam kegagalannya, tetapi mengikuti Kristus yang tetap setia meskipun hambanya tidak setia. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan kesetiaan. Apa pengertian kesetiaan dan siapa yang dimaksud setia dalam konteks pelajaran hari Minggu? Menurut KBBI, kesetiaan secara umum adalah keteguhan hati dalam ketaatan. Beberapa kamus bahasa Inggris menghubungkan kesetiaan dengan komitmen dan sikap loyal. Seventh-day Adventist Bible Dictionary menjelaskan bahwa kesetiaan dari sudut pandang Alkitab merujuk pada kata Ibrani emuna atau kata Yunani pistis yang pengertiannya berkaitan erat dengan iman. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Dictionary memberikan definisi kesetiaan sebagai sebuah keyakinan hati dan pikiran kepada Tuhan serta jalan-jalannya yang menuntun seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, Kaleb dan Yosua lah yang dimaksud memiliki kesetiaan kepada Allah. Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kesetiaan mereka bukanlah datang dari penilaian manusia, melainkan Allah sendiri. Bahkan tentang Kaleb, Allah berfirman dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24a. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi dari pernyataan Allah terhadap kesetiaan Kaleb dan Yosua ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mereka mengikut Tuhan sepenuh hati mereka. Dan yang kedua bahwa Kaleb lain jiwanya. Frase lain jiwa menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 868 adalah seseorang yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus yang teguh dalam penurutan serta berani membela kebenaran apapun resikonya. Sedangkan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati menurut James Philip dan Lloyd Ogilvie dalam Preacher's Commentary Series volume 4 halaman 152 merujuk pada kepercayaan dan ketaatan yang utuh atau sempurna dan tidak tergoyahkan dari waktu ke waktu. Artinya, kesetiaan Kaleb dan Yosua adalah hasil dari kepercayaan dan ketaatan mereka kepada Allah, firman-Nya, jalan-jalannya, serta kuasanya yang utuh dan tidak tergoyahkan di bawah tuntunan atau pengendalian Roh Kudus. Sekarang apa tantangan kesetiaan yang dihadapi oleh Kaleb dan Yosua saat itu, dan apa yang membuat mereka bisa bertahan setia, serta apa hasil kesetiaan mereka? Tantangan kesetiaan yang dihadapi oleh Kaleb dan Yosua adalah yang pertama, mereka harus menghadapi kekuatan mayoritas ke-10 pengintai yang lain yang telah berhasil mempengaruhi seluruh orang Israel mempercayai kesaksian mereka yang melemahkan iman. Bilangan 14 ayat 6-10, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yang kedua, tantangannya adalah mereka harus turut mengalami akibat dari roh tidak percaya dan pemberontakan bangsa itu dengan turut mengembara di padang gurun selama 40 tahun lagi sebelum memasuki tanah perjanjian Kanaan. Namun mereka tetap percaya dan setia kepada Allah. Yang ketiga, tantangan mereka adalah mereka harus juga terlibat dalam peperangan menaklukkan musuh-musuh, yaitu bangsa-bangsa lain baik selama pengembaraan di padang gurun maupun ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Apa yang membuat mereka bisa bertahan dalam kesetiaan walaupun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, yaitu iman. Alfa Omega Jilid 2 halaman 121 menggambarkan bahwa iman mereka kepada Allah
Janji serta firman-Nya lah yang telah membuat mereka mampu bertahan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, entah itu menghadapi mayoritas, dalam pengembaraan di padang gurun, serta peperangan melawan musuh-musuh mereka. Nah, apa reward dari kesetiaan Kaleb dan Yosua, serta apa pelajaran berharga kisah kesetiaan Kaleb dan Yosua bagi kita saat ini? Yang pertama, mereka berdua akan diizinkan Allah memasuki tanah perjanjian Kanaan. Bilangan 14 ayat 30 katakan, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Kepada Kaleb sendiri menurut Yosua 14 ayat 14, Hebron diberikan kepadanya menjadi milik pusakanya karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Eerdmans Dictionary of the Bible halaman 210 katakan bahwa karena kesetiaan mereka, Kaleb dan Yosua diizinkan masuk ke tanah itu dan ikut serta dalam penaklukan Kanaan. Artinya, selain mereka diizinkan memasuki tanah Kanaan sebagai reward, ada reward perlindungan, keamanan, dan kemenangan kepada mereka yang Tuhan telah berikan. Nah, pelajaran bagi kita saat ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita kepada kesetiaan yang dihasilkan dari iman yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Seventh-day Bible Dictionary, Seventh-day Adventist Bible Dictionary katakan, iman yang tidak didasarkan pada penerimaan buta dan tanpa pengertian, tetapi pada kepercayaan yang tertinggi, pada kemampuan, kesanggupan, dan kesetiaan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1113. Hari ini dikatakan, kita membutuhkan manusia-manusia yang setia sepenuhnya, yang mengikuti Tuhan sepenuh hati, yang tidak diam ketika seharusnya berbicara, yang setia pada prinsip kebenaran seperti baja, yang tidak berusaha meninggikan diri, tetapi yang berjalan dengan kerendahan hati bersama Allah, sabar, baik, ramah, dan sopan, yang memahami bahwa ilmu doa adalah mengasah iman dan menunjukkan perbuatan yang akan memuliakan Allah dan mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Mengikuti Yesus itu membutuhkan pertobatan yang sepenuh hati sejak awal dan pengulangan dari pertobatan itu setiap hari. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema beri aku daerah perbukitan ini. Bagaimana Alkitab menggambarkan sikap Kaleb dan Yosua berdasarkan ayat-ayat yang diberikan. Nah, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang sikap dari Kaleb dan Yosua serta bagaimana kualitas, karakter, dan iman mereka. Contohnya, Alkitab menggambarkan Kaleb dan Yosua itu sebagai orang yang mengikuti Tuhan sepenuhnya. Itu ada di Yosua 14 ayat 8 sampai 9, lalu kemudian ada Bilangan 14 ayat 24, juga ada di Ulangan 1 ayat 36. Lalu Kaleb itu dinyatakan memiliki roh yang berbeda, Bilangan 14 ayat 24. Artinya dia punya semangat iman, dia punya keteguhan dan berani. Lalu kemudian ia berpegang teguh pada janji Tuhan selama 45 tahun, tidak berubah hatinya, dia tetap penuh iman meskipun sudah berusia lanjut 85 tahun. Itu ada di Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua juga terus hidup dalam kesetiaan, memimpin bangsa ini tidak berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan janji-janji Allah. Bilangan 32 ayat 12. Nah, dalam Lukas 6 ayat 45, Yesus menegaskan prinsip bahwa apa yang dilakukan, tindak tanduk dari seseorang itu keluar dari isi hati. Jadi, laporan Kaleb seperti yang ada di dalam hati, Yosua 14 ayat 7, menunjukkan bahwa ada keselarasan, sinkron antara yang hati dan yang keluar atau yang nampak dalam perbuatan. Apa kira-kira arti teologis dari frase mengikut Tuhan sepenuhnya? Bagaimana konsep mengikut Tuhan sepenuhnya ini? Lalu kemudian apa beda antara Kaleb dan 10 pengintai lainnya? Nah, frase mengikut Tuhan sepenuhnya, bahasa Ibrani male akar Yahweh, menyiratkan ada kepenuhan hati yang selaras dengan kehendak Allah dan tidak terbagi antara ketakutan, kompromi, ataupun keinginan pribadi. Jadi, secara teologis, konsep ini menegaskan sedikitnya 3 kebenaran. Yang pertama, setia kepada Allah muncul dari hati yang dipenuhi iman. Jadi bukan eksternal, tetapi muncul dari hati yang tulus bahwa dia mau percaya dan setia kepada Allah.
Yang kedua, mengikut Tuhan berarti menolak logika ketakutan. Maksudnya, 10 pengintai ini menilai situasi berdasarkan apa yang mereka lihat dan persepsi mereka. Tetapi Kaleb menilai realitas berdasarkan janji Allah, bukan keadaan. Itu sebabnya dia memiliki roh yang berbeda tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, janji Allah itu menuntut partisipasi aktif. Artinya, Allah memang telah memberi tanah Kanaan, tetapi suku-suku ini harus menginjaki kaki mereka dan mengklaimnya. Yosua 14 ayat 9-12. Jadi, janji Allah itu tidak bekerja secara otomatis. Manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan kehendak Allah. Jadi ini adalah inti dari teologi covenant. Allah yang berinisiatif, manusia merespons dengan iman. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompromi-kompromi kecil apa yang dapat menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya seperti yang telah dilakukan oleh Kaleb? Ada beberapa kompromi yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk memiliki iman seperti Kaleb. Yang pertama, kompromi dalam ketaatan pribadi. Maksudnya, menganggap ada dosa-dosa kecil yang tidak berbahaya. Ini kita perlu berhati-hati. Yang kedua adalah kompromi dalam disiplin rohani. Meremehkan waktu untuk berdoa, meremehkan waktu untuk membaca firman, melakukan ibadah tetapi hanya rutinitas kebiasaan, bukan dengan hati. Perlahan-lahan hati tidak lagi pernah atau penuh mengikuti Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kompromi dalam prinsip moral. Artinya menyesuaikan diri dengan budaya sekitar demi kenyamanan. Membiarkan media, hiburan, entertainment, lingkungan membentuk isi hati kita lebih kuat daripada firman Tuhan sendiri. Dan yang keempat adalah kompromi dalam iman. Artinya menilai realita seperti 10 pengintai. Mereka fokus kepada masalah, kepada tantangan, kepada kekhawatiran, kepada ketakutan, bukan pada janji Allah. Kalau orang-orang Kristen melakukan kompromi-kompromi ini, maka mereka tidak dapat memiliki iman yang sejati sama seperti Kaleb. Ellen White dalam Sons and Daughters of God halaman 207 mengatakan, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang setia sepenuhnya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan sepenuhnya. Orang-orang yang tidak diam ketika seharusnya berbicara. Yang setia pada prinsip seperti baja. Yang tidak mencari pertunjukan yang sombong. Tetapi yang berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan. Yang sabar, baik hati, ramah, sopan. Yang memahami bahwa ilmu doa adalah untuk mengasah iman dan menunjukkan perbuatan yang akan memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai kekuatan teladan. Nah, kalau begitu, jika generasi muda saat ini sering meninggalkan iman, apakah ini menunjukkan kegagalan teladan orang tua? Atau apakah ini adalah tantangan zaman yang lebih besar? Nah, saudaraku yang terkasih, untuk memahami dan menjawab pertanyaan ini, paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa generasi muda yang banyak meninggalkan iman bukan semata-mata kesalahan orang tua atau zaman. Kenapa? Karena generasi muda meninggalkan iman itu adalah gabungan banyak hal yang sangat kompleks. Bisa saja masalah pribadi, bisa saja itu adalah masalah sosial, bisa saja itu adalah masalah budaya, ataupun adalah masalah rohani dari generasi muda itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti bahwa teladan itu sangat penting, tetapi itu harus juga dikembalikan kepada soal pilihan pribadi. Orang tua dan pemimpin memang harus menjadi contoh dan teladan, tetapi ingat, setiap generasi atau setiap anak bertanggung jawab atas imannya sendiri di hadapan Allah. Ministry of Healing halaman 397 mengatakan, orang-orang muda membutuhkan teladan yang hidup, bukan sekedar kata-kata. Ketika mereka melihat iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 407 dikatakan, generasi muda Israel sering gagal karena mereka tidak mengalami sendiri mujizat-mujizat yang dialami generasi tua. Demikian pula hari ini, iman tidak dapat diturunkan secara otomatis. Ia harus dialami secara pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus juga paham bahwa iman seperti Kaleb itu perlu untuk dibina. Iman yang bertahan bukan karena tradisi, tetapi karena hubungan pribadi yang nyata dengan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi dengan kalimat yang sederhana, kita bisa katakan bahwa teladan itu penting. Tetapi kegagalan generasi muda tidak dapat sepenuhnya menjadi kesalahan orang tua. Kisah Kaleb yang kita pelajari menunjukkan bahwa sekalipun dia berdiri sendirian, orang-orang yang tua jatuh dalam iman mereka, tetapi Kaleb mampu bertahan karena dia memiliki iman yang berdasarkan hubungan dengan Allah, bukan karena hanya mengikuti tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kisah Kaleb yang memberikan Aksa kepada Otniel sebagai hadiah? Bukankah menawarkan putri sebagai hadiah atas kemenangan militer terdengar problematik pada kehidupan modern kita saat ini? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat beberapa hal untuk memahami akan masalah ini atau isu ini. Yang pertama, kita harus pahami dulu konteks budaya Timur Tengah Timur dekat kuno pada zaman itu. Nah, praktik pernikahan pada zaman Alkitab atau sekitar tahun 1400-1200 sebelum Masehi itu sangat berbeda dengan norma modern kita pada saat ini. Kenapa? Karena pada saat itu pernikahan itu sering diatur oleh keluarga sebagai aliansi atau gabungan, aliansi sosial dan juga aliansi politik. Jadi bukan sekedar pilihan dari individu itu tersendiri. Jadi itu sering yang kita lihat di dalam konteks budaya Alkitab pada saat itu. Kemudian yang kedua, dari prinsip teologis, kita harus lihat bahwa fokus utama dari narasi ini bukan kepada transaksi pernikahan, tetapi lebih kepada keberanian iman yang dinyatakan. Narasi ini lebih fokus kepada kesetiaan pada janji Allah. Lebih fokus kepada kelanjutan generasi yang saleh. Jadi bukan kepada objektifikasi dari perempuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat etika Alkitabiah. Kalau kita perhatikan, Alkitab menunjukkan adanya perkembangan etika pernikahan dari praktek budaya Kanaan kuno menuju kepada idealitas Injil tentang kesetaraan dan cinta timbal balik yang dituliskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Nah, seorang teolog yang bernama Karl Barth menekankan bahwa Alkitab itu harus dibaca dalam terang Kristen atau terang Kristus. Setiap cerita dalam Perjanjian Lama harus dipahami dalam konteks keseluruhan narasi keselamatan yang mencapai puncaknya dalam Kristus. Dalam kerangka ini, kisah Kaleb dan Aksa bukanlah model etika pernikahan universal, tetapi cerminan budaya tertentu yang masih dalam proses transformasi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. John Walton di dalam bukunya Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament halaman 317 mengatakan bahwa dalam budaya Timur dekat kuno, pernikahan adalah urusan keluarga yang mengikat aliansi antar klan, dan ketika Kaleb menawarkan Aksa kepada Otniel, ini bukan objektifikasi perempuan, tetapi pengakuan terhadap Otniel sebagai penerus rohani dan militer yang layak. Namun kita harus hati-hati untuk tidak menganggap praktik budaya ini sebagai norma etis abadi. Kemudian juga ada teolog feminis yang bernama Phyllis Trible mengatakan bahwa Allah bekerja dalam budaya yang tidak sempurna untuk membawa manusia pada pemahaman yang lebih penuh tentang kehendaknya. Dalam hal ini, kisah Aksa justru menunjukkan kekuatan dan inisiatif perempuan. Ia aktif meminta mata air tambahan dalam Yosua pasal 15, menunjukkan bahwa bahkan dalam struktur budaya yang terbatas, Allah menghargai suara dan kebutuhan perempuan.
Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan pahlawan yang rendah hati. Dalam konteks sekolah Sabat, siapa yang dimaksud dengan pahlawan yang rendah hati itu? Dan secara umum, mengapa dia disebut pahlawan yang rendah hati? Jadi yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat sebagai pahlawan yang rendah hati ialah Yosua. Mengapa demikian? Sebab bila kita menelusuri perjalanan hidup Yosua, maka kita akan dapati beberapa hal mengapa dia, Yosua, disebut pahlawan yang rendah hati. Yang pertama, Yosua tidak pernah mengangkat dirinya sebagai seorang pemimpin. Ia bertahun-tahun menjadi pelayan Musa, menurut Keluaran 24 ayat 13 dan Bilangan 11 ayat 28. Jadi bukan untuk mencari jabatan, tetapi dia mengikuti Musa karena hati yang bersedia melayani. Yang kedua, Yosua selalu mengarahkan kemuliaan kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengklaim kemenangan-kemenangan yang dicapai Israel sebagai keberhasilan pribadinya. Dia justru mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang bagi Israel, menurut Yosua 10 ayat 42, dan Tuhanlah yang menyerahkan musuh-musuh mereka ke tangan mereka, menurut Yosua 21 ayat 44. Selanjutnya, Yosua mengikuti Musa dan setia menjadi abdi atau pelayan Musa, tanpa pernah menaruh rasa iri atau kecemburuan terhadap Musa. Kemudian Yosua selalu taat kepada perintah Allah, bahkan selalu mencari Allah dan petunjuk firman-Nya dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir, Yosua setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Letter 3 1879 pena inspirasi katakan, ketika Yosua mendekati akhir hidupnya, ia melakukan tinjauan kembali atas masa lalu untuk dua alasan, yaitu untuk membimbing Israel agar bersyukur kepada Allah atas manifestasi nyata kehadiran Allah dalam semua perjalanan mereka, dan juga untuk membimbing mereka hidup dalam kerendahan hati. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang menandakan kerendahan hati Yosua? Yosua menjadi orang yang terakhir menerima bagian dari tanah perjanjian. Itulah yang menggambarkan kerendahan hatinya. Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Ini artinya Yosua tidak mencari atau mendahulukan kepentingannya sendiri. Selain itu, dalam hal memilih bagiannya, Yosua memilih Timnat Serah yang artinya bagian yang sisa. Timnat Serah bukanlah kota megah dan kaya, tetapi kota kecil yang masih membutuhkan upaya dan kerja keras untuk membangunnya kembali. Hal ini menggambarkan kesederhanaan dari Yosua sebagai seorang pemimpin. Namun demikian, pilihannya juga terhadap Timnat dan Serah menggambarkan prioritas dari Yosua, yaitu untuk selalu dekat dan mencari serta mendahulukan Allah, karena lokasi dari Timnat Serah itu kotanya dekat dengan tabernakel. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pahlawan yang rendah hati ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 76 menekankan bahwa Yosua adalah yang terakhir menerima warisannya. Kita di sini melihat gambaran kemurahan hati pemimpin besar ini. Ia tidak berusaha untuk memperoleh semua manfaat karena jabatannya yang sebenarnya dapat ia lakukan dengan mudah. Ia menolak godaan yang sering dilakukan para pemimpin, yaitu untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yosua adalah yang terakhir dilayani, meskipun ia adalah orang tertua dan terbesar di Israel. Ia mencari kebaikan negaranya di atas kepentingan pribadi apapun. Ia adalah teladan besar bagi semua orang yang melayani di tempat-tempat publik, baik dalam kepemimpinan sipil maupun gerejawi. Dikatakan pula bahwa dia tidak mengambil warisan itu untuk dirinya sendiri tanpa persetujuan dan restu rakyat yang dipimpinnya. Catatan menyebutkan bahwa anak-anak Israel memberikannya kepadanya. Mereka mencintai pemimpin mereka. Tidak heran rakyat melayani Tuhan sepanjang hari-hari Yosua dan sepanjang hari-hari para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Yosua 24 ayat 31, Hakim-Hakim 2 ayat 7. Pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri melahirkan cinta yang pada gilirannya mendorong ketaatan, dan tidak ada yang benar-benar berhak memimpin sampai ia belajar melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kristus yang tidak mencari kepuasan dirinya sendiri, menurut Roma 15 ayat 3, adalah teladan besar pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri.
Topik selanjutnya adalah diubah oleh kontemplasi. Apa maksudnya? Nah, menurut Ibrani 12 ayat 1-2, lalu kemudian 2 Korintus 3 ayat 18, bagaimana caranya berfokus pada kehidupan Yesus ini mengubah kehidupan kita? Kalau kita teliti dua ayat ini, maka Ibrani 12 ayat 1-2 mengajarkan bahwa dengan kita melihat kepada Yesus, kita memperoleh kekuatan untuk menanggalkan dosa dan berlari dalam ketekunan. Jadi Yesus itu menjadi teladan, menjadi sumber kekuatan, dan menjadi pusat pertumbuhan iman. Lalu ada 2 Korintus 3 ayat 18 menyatakan bahwa kita memandang kemuliaan Tuhan. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh pekerjaan Roh Kudus. Murray Harris dalam The Expositor's Bible Commentary, Kitab Roma hingga Galatia, halaman 338, memberikan komentar 2 Korintus 3 ayat 18. Dia katakan, Paulus menyimpulkan dengan mencatat bahwa transformasi progresif karakter seorang Kristen adalah karya Tuhan yang adalah Roh Kudus, ayat 17. Setelah pertobatan kepada Roh Kudus, ayat 16. Terdapat pembebasan melalui Roh Kudus, ayat 17, dan transformasi oleh Roh Kudus, ayat 18. Jadi di sini peranan Roh Kudus sangat vital dalam perubahan atau transformasi ketika seseorang itu menetapkan pandangannya hanya melihat kepada Yesus saja. Menurut Roma 12 ayat 1-2, proses rohani apa yang saling bertentangan yang saat ini sedang bekerja dalam hidup manusia? Bagaimana dua kekuatan ini saling bertentangan? Ada dua proses yang bertentangan. Menurut Roma 12 ayat 1 dan 2, ada dua kekuatan, yaitu menyerah atau konformitas kepada dunia. Rasul Paulus katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Sementara itu, dunia berusaha membentuk manusia dari luar ke dalam, melalui tekanan, melalui pola pikir, melalui nilai budaya, godaan moral, dan seterusnya. Proses ini sifatnya pasif. Kalau seorang tidak waspada, dia akan dibentuk oleh arus dunia. Sementara itu ada kekuatan yang lain, yaitu transformasi oleh pembaharuan budi. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata Yunani yang digunakan adalah metamorfo, berubah atau menggambarkan perubahan dari dalam keluar seperti ulat menjadi kupu-kupu. Dan ini adalah karya dari Roh Kudus. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary Jilid 6, halaman 616. Diubah adalah kata Yunani metamorfo yang menjadi asal kata metamorfosis dalam bahasa Inggris. Dalam Matius 17 ayat 2 dan Markus 9 ayat 2, istilah ini digunakan untuk menggambarkan transformasi Kristus. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 18, istilah ini menggambarkan transformasi orang percaya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh meniru mode eksternal dan sementara dari dunia ini, tetapi harus mengalami perubahan yang mendalam dalam sifat yang paling dalam. Jadi, pengudusan itu mencakup pemisahan eksternal dari semua kebiasaan yang tidak suci pada zaman ini, lalu kemudian transformasi internal dari orang percaya itu sendiri. Pertanyaan aplikasi. Dalam praktek hidup kita sehari-hari, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan supaya kita mengizinkan Tuhan proses transformasi Roh Kudus terjadi dalam hidup kita dan bukannya kita menjadi serupa dengan dunia ini? Kira-kira bagaimana praktisnya? Ada beberapa nasihat. Yang pertama, mengarahkan pikiran kepada Yesus secara teratur. Artinya, melalui membaca Alkitab, melalui merenungkan Injil, melalui mengingat pengorbanan Kristus, melalui kontemplasi, perenungan, mengisi hati dengan karakter Kristus.
Ini adalah tindakan yang akan menolong kita mengalami perubahan. Yang kedua, menjaga pintu masuk pikiran. Kita harus selektif terhadap musik, tontonan, media, dan lingkungan sosial. Karena kalau tidak dijaga, dunia akan membentuk kita melalui kultur moral yang sudah rusak di dunia ini. Yang ketiga, penyerahan harian, artinya setiap hari. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Artinya setiap keputusan besar atau kecil, gaya hidup atau pilihan moral, semua harus menunjukkan bahwa ada pengendalian diri. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita boleh berjalan dan diubahkan? Berjalan dalam roh, bukan oleh kedagingan. Artinya kita harus konsisten memohon kuasa Roh Kudus, membangun kebiasaan rohani, berdoa, berpuasa, terlibat dalam pelayanan, dan seterusnya. Kalau kita mempraktekkan hal-hal ini, maka ini akan menolong saudara dan saya untuk mengalami transformasi Roh Kudus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tiba pada pendalaman. Nah, di era di mana komplain, kemudian skeptisme, dan juga protes itu dianggap wajar, nah bagaimana kita menjelaskan nilai positif dari sikap Kaleb yang tidak bersungut-sungut? Nah, saudaraku yang terkasih, secara teologis, sikap tidak bersungut-sungut Kaleb harus dipahami dalam kerangka teologi perjanjian dan karakter Allah. Di mana di sini kita lihat bahwa Kaleb ini percaya bahwa di balik kesulitan di padang gurun, Allah tetap baik dan setia pada janjinya. Ini berbeda dengan sikap pasif atau menghindar masalah. Tetapi ini adalah bentuk aktif dari iman yang memilih untuk fokus kepada karakter Allah daripada keadaan sementara. Kaleb meskipun 40 tahun berjalan di padang gurun, dia tetap percaya dan bersyukur. Dan ini bukan iman yang pasif, tetapi ini adalah iman yang bergerak. Menurut Jurgen Moltmann, seorang teolog berkata bahwa iman seperti ini atau iman yang sementara Kaleb ungkapkan ini adalah iman yang memiliki harapan yang sangat kuat. Kenapa? Karena Kaleb bisa percaya pada janji Allah walaupun saat hidup dalam kesulitan. Ahli Perjanjian Lama Walter Kaiser mengatakan di dalam bukunya Toward Old Testament Ethics halaman 107. Dia katakan bahwa sikap Kaleb yang tidak bersungut-sungut bukanlah sikap penyangkalan diri atau penghindaran masalah. Ia adalah contoh dari iman yang bertahan, yang melihat di balik kesulitan sesaat kepada janji abadi Allah. Dalam budaya modern yang sering menganggap keluhan sebagai bentuk kejujuran, kita perlu memulihkan pemahaman bahwa kejujuran sejati adalah mengakui kesulitan sambil tetap percaya pada karakter Allah. N.T. Wright, seorang ahli perjanjian baru, di dalam bukunya Surprise by Hope, dikatakan di sana bahwa kebudayaan kita mengajarkan kita untuk mengeluh sebagai cara mengekspresikan kejujuran. Tetapi iman Kristen menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Di tengah budaya keluhan, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas harapan yang menunjukkan dunia bagaimana hidup dengan mata tertuju kepada masa depan yang dijanjikan Allah. Nah, baik saudaraku yang terkasih, mungkin yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana gereja bisa membentuk Kaleb-Kaleb baru, Kaleb-Kaleb modern yang tidak takut pada data negatif, kemudian yang tidak takut kepada opini mayoritas, ataupun tidak takut kepada laporan mata-mata zaman modern. Bisa saja laporan itu berupa apa yang mereka lihat di media, apa yang mereka pelajari di sains, dan juga apa yang terlihat dalam teori-teori lain seperti contohnya teori ateis. Bagaimana caranya supaya gereja dapat memunculkan Kaleb-Kaleb baru ini yang tidak meragukan janji-janji Allah di tengah situasi dunia modern ini?
Nah, ada beberapa hal yang perlu kita buat sebagai gereja. Yang pertama, yaitu perlunya pendidikan iman. Gereja perlu memberikan pendidikan iman yang tidak hanya menghafal doktrin, tetapi juga melatih pemikiran orang muda untuk mengevaluasi klaim dunia melalui kacamata Alkitab. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memberikan pengalaman rohani kepada anak-anak muda. Kaleb-kaleb baru perlu dibentuk melalui pengalaman pribadi dengan Allah. Mereka perlu mengalami pengalaman doa yang dijawab. Mereka perlu melihat bagaimana mereka dapat dipelihara dalam kesulitan dan bagaimana terjadi transformasi karakter yang dapat terlihat dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, perlu juga gereja memikirkan adanya komunitas yang dapat menopang iman mereka. Artinya buatlah komunitas gereja itu menopang. Bukan justru sebaliknya, anak-anak muda ini tidak mencintai gereja, oleh karena di dalam gereja ada banyak masalah yang tidak menunjukkan iman sejati. Lingkungan gereja perlu untuk diskusi rohani, perlu untuk dukungan dalam pergumulan iman. Gereja harus menjadi tempat bertumbuh secara rohani. Kemudian yang keempat, gereja perlu melihat pemimpin memiliki teladan yang konsisten. Pemimpin gereja harus menjadi teladan hidup yang menunjukkan bagaimana menghadapi dunia modern dengan iman yang berani tetapi tidak naif. Dan yang kelima, perlu adanya pelatihan pendalaman Alkitab. Gereja perlu melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat membedakan antara kebenaran Alkitab dengan argumen-argumen pribadi dari manusia. Sehingga orang-orang muda kita tidak mudah goyah oleh data negatif yang seringkali menyudutkan iman dan kebenaran Alkitab. Leslie di dalam bukunya The Gospel in a Pluralist Society mengatakan bahwa tantangan terbesar gereja sekarang bukan skeptisisme, tetapi orang yang tidak punya pengalaman besar yang memberi arti hidup. Kaleb tetap setia karena ia percaya pada cerita Allah bersama umatnya. Gereja pun harus menjadi tempat yang terus menceritakan dan hidup dalam cerita Injil. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita boleh menunjukkan kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan kehidupan ini. Kita boleh menunjukkan kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan hanya melalui iman. The Review and Herald 30 Mei 1912 katakan, iman Kaleb kepada Allah yang memberinya keberanian, yang melindunginya dari ketakutan akan manusia dan memungkinkannya berdiri dengan berani dan teguh dalam mempertahankan kebenaran melalui ketergantungan pada kuasa yang sama, yaitu kepada Panglima Bala Tentara Sorga. Setiap prajurit salib sejati dapat menerima kekuatan dan keberanian untuk mengatasi rintangan yang tampaknya tak teratasi. Jadi iman ini lahir dan kemudian semakin bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah ketika kita gemar merenungkan dan memeditasikannya siang dan malam dengan penuh doa dan penyerahan. Yang kedua, selain iman adalah kasih. Sebab di mana ada kasih, maka ada rasa hormat, ketaatan, dan pengabdian yang teguh terhadap Allah. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. 1 Yohanes 5 ayat 2-4 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekarang dapatkah kita mengikuti teladan Kaleb dan Yosua, serta meneruskan legasi kesetiaan kepada generasi muda kita? Saudaraku, tentu dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan mengikuti teladan Kaleb dan Yosua. Asalkan kita terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Asalkan kita melihat dan fokus kepada Allah, bukan melihat dan berfokus pada kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita.
Conflict and Courage halaman 123. Pena Inspirasi katakan, para pengecut dan pemberontak telah binasa di padang gurun, tetapi para pengintai yang benar memakan anggur eskol. Setiap orang diberi sesuai dengan imannya. Orang-orang yang tidak percaya telah melihat ketakutan mereka terwujud. Meskipun Allah telah berjanji, mereka menyatakan bahwa tidak mungkin mewarisi Kanaan dan mereka pada akhirnya tidak memilikinya. Tetapi mereka yang percaya kepada Allah, yang tidak terlalu memperhatikan kesulitan yang akan dihadapi melainkan kekuatan penolong yang maha kuasa mereka, masuk ke tanah yang baik. Nah saudaraku, kita bisa menjadi teladan iman bagi generasi muda apabila hidup kita mau terus dipimpin oleh Roh, di mana buah-buahnya akan dimanifestasikan dalam praktek kehidupan kita sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan dengan demikian, kita menjadi teladan iman yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berserah kepada Allah, maka kita akan boleh mengalahkan tantangan-tantangan di hadapan kita untuk kita tetap berdiri setia dan kita akan meneruskan teladan kesetiaan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberi kami kesempatan belajar daripada-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami dan memampukan kami mempraktekkan itu di dalam perjalanan iman kami. Tuhan, kami manusia yang lemah dan terbatas. Ampunilah kami, serta teruslah tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Tuntun kami Tuhan kepada jalan kebenaran, supaya kami boleh berlaku setia, berdiri teguh dalam kebenaran, berani membela yang benar, dan kami boleh meneruskan legasi kesetiaan iman kepada orang-orang di sekitar kami, teristimewa kepada keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk janji penyertaan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, memohon berkat di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan.
mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan ini tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan kehidupan yang berat ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang berbahagia ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab, dan sebelum kita akan lanjut di dalam mempelajari, membuka lembaran-lembaran kitab suci ini, saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami merindukan firman Tuhan boleh berbicara bagi masing-masing kami. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan para sahabat Cornelius Media yang akan menerima berkat Tuhan ini, diberkati dan dituntun oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari satu tokoh Alkitab yang saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari aib menjadi anugerah. Di dalam kitab Hakim-Hakim 11, kita akan menemukan satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yefta. Pada ayat 1, 2, dan seterusnya, firman Tuhan berkata, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa ini adalah merupakan satu kesimpulan yang diambil dari kehidupan Yefta yang dikatakan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi satu peristiwa, sebuah kisah harus dimulai dari ketika seorang itu dilahirkan. Dan ketika kita melihat pada bagian yang kedua dari ayat 1 ini, kita akan menemukan, kita akan mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Disebutkan di bagian kedua dari ayat 1 ini, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Bukan satu hal yang baik ketika ibu dari Yefta ini diperkenalkan bukan dari seorang yang merupakan ibu rumah tangga yang baik, memiliki reputasi yang baik, tetapi dia disebutkan sebagai seorang perempuan sundal. Dan tentu kita mengetahui bahwa perempuan yang terlibat di dalam dunia seperti ini tidak memiliki reputasi yang baik dan menjadi pergunjingan di dalam lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian disebutkan tentang ayahnya. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini adalah merupakan satu pernyataan yang mengeneralisasi, di mana tentu seorang ayah itu mempunyai nama. Tetapi nama Gilead itu disebutkan lebih cenderung atau lebih condong kepada satu pengertian bahwa ayahnya adalah seorang pria yang datang dari tempat yang bernama Gilead. Dan sepertinya identitas dari ayahnya ini juga tidak memiliki kejelasan di sana. Jadi bagaimana mungkin seorang yang disebutkan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi latar belakangnya ibunya seorang perempuan sundal dan ayahnya tidak diketahui jelas identitasnya. Pada ayat yang kedua kita melihat gambaran yang saya juga mengharapkan dengan gambaran di ayat kedua ini sesuatu hal yang baik. Tetapi disebutkan di sana juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Luar biasa kehidupan dari Yefta. Dia lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki reputasi yang baik. Dari seorang ayah yang tidak juga ditonjolkan identitasnya. Lalu kemudian dari saudara-saudaranya, mereka menolak dia.
Mereka tidak senang dengan dia. Dan barangkali di dalam keberadaannya, pertumbuhannya, di dalam keluarganya, dia seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sampai bahkan mereka mengusir dia. Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Jadi kalau kita melihat bahasa Ibrani, tanah Tob adalah artinya tanah yang baik. Mungkin oleh karena penduduknya baik atau tanahnya di sana subur. Tetapi kita lihat bahwa dia dari tempat, dari keluarganya, dia lari. Dia berusaha untuk pergi ke satu tempat di mana dia boleh juga memperoleh sesuatu yang baik di tanah yang disebutkan dengan tanah yang baik, tanah Tob. Tetapi di sana dia berkumpul bersama-sama dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kehidupannya merupakan satu kehidupan yang jauh dari hal-hal yang baik. Kehidupannya bukanlah satu kehidupan yang dapat dibanggakan, tetapi menjadi satu momok, menjadi satu ketakutan atau teror ketika orang menyebut namanya dan mengetahui bahwa dia bersama-sama dengan orang-orang yang dapat kita sebut barangkali dalam bahasa Inggris renegade, orang-orang bajingan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk di masyarakat yang sangat dibenci oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Kemudian ayat 4 mengatakan bahwa ada satu hal yang terjadi yang menjadi awal dari perubahan dalam kehidupan dari Yefta. Ayat 4 berkata, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kita melihat di sini bahwa Yefta dia diasingkan, dia diusir dari Gilead, baik oleh keluarganya maupun juga oleh tua-tua dari bangsa Israel ini. Tetapi pada saat ini ketika orang-orang Israel mendapatkan tekanan dari bangsa Amon, mereka pergi untuk mencari dia. Dan mereka menjemput dia dari tanah Tob. Ayat 6 berkata, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Jadi kita lihat bahwa Yefta yang dibuang, diusir dari tempatnya, dari Gilead, sekarang ini dia mendapatkan satu perlakuan yang sangat istimewa. Malah mungkin reputasi buruknya, keberaniannya untuk merampok, ketangguhannya sebagai seorang pemimpin dari para perampok ini menyebabkan tua-tua dari Gilead itu melihat bahwa tidak ada salahnya mereka meminta bantuan dari Yefta. Dan kalaupun Yefta mati, ya barangkali sudah mengakhiri juga masalah-masalah yang dibuat oleh Yefta bersama dengan kelompoknya. Mereka menawarkan dia untuk menjadi panglima. Kemudian di ayat 7 berkata, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead,
Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Di sini kita melihat bahwa walaupun Gilead dari kehidupan masa kecilnya mendapatkan banyak kebencian, dia ditolak, dia dibuang, diusir dari kampung halamannya, dan kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan dari Yefta. Yefta menyadari bahwa barangkali tawaran ini adalah tawaran yang sangat baik, tetapi dia mengingat akan Tuhan. Dia mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu adalah merupakan pimpinan penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan bagi dia. Dan dia mengakui bahwa kalau Tuhan yang akan memberikan kepadanya kemenangan, maka dia akan menerima tawaran dari para tua-tua Gilead tersebut. Dan mereka mengatakan janji setia mereka untuk membuat Yefta menjadi pemimpin apabila Yefta berhasil memperoleh kemenangan yang asalnya dari Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Yefta mulai menyadari bahwa panggilan ini bukan semata-mata panggilan dari tua-tua Gilead, tetapi oleh karena orang Israel pada saat itu mereka tertindas oleh bangsa Amon, dan mereka tidak dapat keluar dari penindasan ini. Dan Yefta menyadari apabila Tuhan bersama-sama dengan dia, apabila dia berserah kepada Tuhan, maka bisa jadi Tuhan akan menuntun dia, Tuhan memilih dia, Tuhan menghendaki dia untuk memperoleh satu perubahan hidup dan boleh membawa berkat bagi bangsa Israel. Kemudian di ayat 11 berkata, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan ayat yang berikut ini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Mizpa adalah merupakan satu tempat di mana Yakub pernah berjanji bersama dengan Laban bahwa Tuhan berjaga-jaga di antara mereka berdua, Yakub dan Laban, ketika mereka berpisah satu dengan yang lain. Di sini ada satu komitmen untuk mengagungkan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan yang akan berjaga-jaga, Tuhan melihat keberadaan dari Yakub dan Laban, dan di tempat inilah, di Mizpa inilah, Yefta dia membawa perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan disinilah terjadi perubahan. Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan menggunakan dia. Ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Roh Tuhan berada bersama dengan Yefta. Kemudian Yefta, dia begitu senang oleh karena dia melihat bahwa Tuhan merestui akan apa yang sudah dia bawa kepada Tuhan dan rencana dari tua-tua Gilead menjadikannya pemimpin panglima dari orang Israel. Dan dia kemudian tanpa berpikir panjang, dia bernasar. Di ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Barangkali keberadaan dari
kehidupan bangsa Israel, kehidupan dari Yefta dan orang-orang yang ada pada waktu itu berbeda dengan kehidupan kita. Pada saat ini, di zaman modern ini, barangkali di rumah kita tidak mengizinkan hewan untuk bermain-main di rumah kita, atau kita tidak tinggal dengan hewan. Tetapi di zaman dulu, untuk melindungi ternak mereka ataupun hewan piaraan mereka, biasanya mereka memasukkan akan ternak ini ke dalam rumah, dan ada di bagian belakang satu tempat untuk mereka mengurung akan binatang ini. Ataupun kalau hewan itu masuk ke dalam rumah, maka hewan itu dapat berkeliaran di dalam rumah, dan sewaktu-waktu hewan itu bisa keluar masuk dari dalam rumahnya. Dan dia berpikir bahwa kemungkinan besar ada domba-domba yang patut menjadi binatang sembelihan yang ada di rumahnya. Dia tahu barangkali hewan-hewan ini yang dia pelihara itu akan nanti keluar pada saat dia kembali setelah memperoleh kemenangan. Namun yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika Yefta telah memperoleh kemenangan atas Bani Amon, di mana Tuhan menyerahkan Bani Amon ini ke tangan Yefta, dan ayat 33 berkata bahwa Yefta menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara Bani Amon ini. Ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ini satu hal yang menambah catatan yang buruk di dalam kehidupan dari Yefta. Tentu kita melihat dari sejak masa kecilnya, ibunya, ayahnya, kemudian perlakuan dari saudara-saudaranya kepadanya yang menolak dia, perlakuan tua-tua Israel yang menolak dia di waktu yang lalu. Lalu kemudian saat ini sesudah dia mendapatkan kemenangan, yang dia pikirkan adalah hewan yang dia pelihara, yang berada di rumahnya nanti akan keluar menyambut dia. Tetapi yang keluar adalah anaknya, satu-satunya seorang anak perempuan, gadis yang cantik, yang diharapkan akan menjadi penerus dari keluarganya. Seorang yang dikenal sebagai seorang yang pemimpin para pemberontak, pemimpin para perampok, tetapi memperoleh seorang anak perempuan yang diharapkan anaknya ini akan merubah image dari Yefta yang sudah buruk itu. Tetapi dia sudah berjanji kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kepadanya kemenangan. Dan kita lihat bahwa Yefta, dia tidak membatalkan nasarnya kepada Tuhan, karena dia sudah menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya, sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Kemudian apa yang menjadi respon dari anak perempuannya? Ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Anaknya dia menerima, dia tidak menolak.
Dia memberikan penguatan kepada ayahnya bahwa ketika ayahnya sudah membuka mulut menyatakan nasarnya kepada Tuhan, biarlah nasar itu digenapi walaupun dia harus menjadi korban dari nasar tersebut. Barangkali kita berpikir bahwa Yefta akan mengorbankan anak perempuannya sebagai persembahan sembelihan. Jadi dia membawa di atas mezbah anak perempuannya lalu menyembelihnya. Tetapi tidak demikian, saudara-saudara. Kita bisa melihat apa yang terjadi setelah nasar itu dilakukan, dibuat oleh Yefta, dan setelah anak perempuannya memberikan kepadanya kepastian bahwa dia harus menggenapi akan nasarnya kepada Tuhan. Ayat 37, lagi katanya kepada ayahnya, jadi anak perempuannya ini berkata kepada Yefta, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Jelas di sini bahwa apa yang dibuat oleh Yefta kepada anaknya dan apa yang menjadi komitmen anaknya untuk nasar yang sudah dibuat oleh ayahnya Yefta adalah dia tidak menikah dan dia mengabdikan dirinya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang barangkali dapat kita sebutkan dia melayani di dalam rumah Tuhan di mana terdapat tabut perjanjian yang nantinya tentunya ketika di masa Raja Daud, di masa Raja Salomo, maka Ka'bah itu didirikan. Tetapi sebelum Ka'bah itu didirikan, dibangun, maka anak dari Yefta ini, dia menyerahkan kehidupannya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepadanya. Jadi tidak ada pembunuhan, tidak ada pengorbanan anak di dalam kisah ini. Tetapi dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pelajaran apa yang boleh kita pelajari dari kehidupan Yefta ini? Yang pertama adalah bahwa asal-usul kita tidak menentukan panggilan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan latar belakang kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya bacakan sekali lagi, bahwa manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Biarlah kita memiliki satu semangat bahwa apabila kita berserah kepada Tuhan, apabila kita mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah kehidupan kita, menyanggupkan kita untuk melaksanakan misinya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam kehidupan dari Yefta ada banyak penolakan. Yefta ditolak oleh keluarganya. Ia ditolak oleh tua-tua di Gilead. Tetapi justru di tempat penolakan, Tuhan sedang menyiapkan promosi. Yefta ditolak, tetapi kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, pelajaran dari Yefta ini adalah bahwa Yefta mengampuni mereka yang melukai dia. Yefta tidak dendam
untuk perlakuan yang dia terima dari saudara-saudaranya, dari tua-tua di Gilead. Dan ia menolong mereka yang berada di dalam kesulitan. Dia tidak menolak akan apa yang diharapkan, apa yang dimintakan kepadanya. Matius 6 ayat 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dari kehidupan Yefta ini, kita juga dapat melihat, seringkali kita sebagai manusia, kita terlalu cepat dengan mengucapkan janji atau terlalu cepat untuk berkata-kata, mengeluarkan perkataan kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kita perlu ingat untuk berhati-hati dengan perkataan, dengan janji, dengan nasar yang kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dari pengalaman Yefta, kita dapat memperoleh satu pelajaran yang luar biasa. Bahwa di dalam kehidupan kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, kita tidak mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup merubah akan kehidupan kita. Keberadaan kita tidak ada yang dapat kita banggakan. Kita memiliki banyak kekurangan. Barangkali kita datang dari latar belakang yang tidak baik. Ataupun kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila Tuhan memanggil kita, dan apabila kita berserah kepadanya, Tuhan akan memampukan dan menyanggupkan kita. Ingatlah Tuhan mencintai kita. Ingatlah bahwa Tuhan mau agar saudara dan saya dapat memberikan kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang penuh kuasa. Dan barangkali kita merasa kita tidak mampu, tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita. Di dalam pelajaran yang terakhir, bahwa Yefta mengandalkan Tuhan. Dan Roh Kudus menguasai akan kehidupannya. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan, kemampuan, disanggupkan di dalam melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mau untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan yang penuh kuasa, menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa, ada banyak kelemahan dan kekurangan. Terkadang kami datang dari latar belakang suatu kehidupan yang barangkali dihina ataupun menjadi aib dan ditolak, dibenci dan dibuang dari lingkungan di mana kami berada. Tetapi dari pengalaman Yefta kami dapat melihat ketika dia mau berserah kepada Tuhan, ketika dia menerima panggilan Tuhan, dan ketika dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, Tuhan menggunakan dia dengan penuh kuasa untuk menjadi seorang pemimpin dan untuk membawa kemenangan kepada bangsanya yang tertindas. Biarlah sifat-sifat yang baik dari Yefta ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami dapat berserah kepada Tuhan. Kami melupakan
mengampuni kesalahan orang lain kepada kami, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak dan begitu besar. Dan biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena hanya daripada Tuhanlah, melalui pertolongan kuasa Roh Kuduslah, kehidupan kami dapat diubahkan. Dan biarlah Tuhan akan memakai kami untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan, dan untuk kehidupan kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat kepada banyak orang, untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.